Volume bangun 3 dimensi part 1. Kali ini kita membahas yaitu sebuah bangun ruang atau bangun 3 dimensi yang dimana ciri khas daripada bangun 3 dimensi itu memiliki namanya struktur garis panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang dimana ini apabila bangun 2 dimensi itu biasanya hanya memiliki panjang dan lebar saja. Apabila dia dilihat dari depan mungkin nampak berwujud, tapi jika dilihat dari samping dia tidak berwujud. Nah, ini kebalikannya adalah jika bangun 3 dimensi ini adalah suatu bangun yang apabila dilihat dari sudut manapun ia akan memiliki namanya bentuk. Oke, ciri khasnya itu yaitu tadi memiliki namanya struktur panjang, lebar, dan juga tinggi. Ya, intinya kalau misalnya dalam pelajaran seni budaya, kalau misalnya bangun 3 dimensi atau seni 3 dimensi itu adalah suatu seni yang bisa diraba, memiliki tekstur dan juga memiliki namanya ruang. Oke, dalam matematika, suatu bangun 3 dimensi ini adalah suatu bangun yang memiliki unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selain dia memiliki luas, dia juga memiliki namanya volume. Dan dalam matematika, ya, untuk pembahasan mengenai namanya bangun 3 dimensi ini terdapat beberapa unsur. Ya. Yang pertama ada namanya rusuk. Rusuk ini adalah namanya suatu sisi garis daripada namanya penghubung antara satu sisi dengan sisi lainnya. Ada titik sudut dan juga ada namanya sisi. Sisi ini adalah dinding ibaratnya. Seperti itu. Lanjutnya lagi di sini untuk pembahasan mengenai bangun 3 dimensi, ya berbeda dengan namanya bangun 2 dimensi yang dimana kita hanya mencari namanya aspek luasnya. Untuk bangun 3 dimensi kita di sini bisa biasanya mencari namanya volume dan juga luas permukaan. Oke, untuk kita kali ini kita berfokus kepada namanya volumenya saja. Oke. Jika kita perhatikan, kita kali ini membahas namanya 4 bangun ruang di sini. Keempatnya memiliki kesamaan. Kubus, prisma, balok, dan tabung. Mari kita lihat dari keempat bangun ruang di sini. Ya, terdapat namanya bagian alas dan atap yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya. Jika kita lihat antara bagian bawah dengan atas, itu terdapat namanya bangun datar yang sama, ukurannya sama. Yang secara nggak langsung ini membuat namanya sebuah sifat yang cukup konsisten. Ya, ini namanya menciptakan namanya sebuah luas yang konsisten apabila kita tarik dari bawah ke atas, dari kubus. Ya, bagian alas sama atapnya sama, ukurannya juga sama. Prisma alasnya segitiga, atapnya segitiga, luasnya juga sama. Balok, alas dan atapnya juga sama. Oke. Tabung, oke, alas dan atapnya sama-sama berbentuk lingkaran. Nah, karena kita perhatikan di sini mereka memiliki kesamaan. Ya. Kesamaannya apa, Pak? Kesamaannya itu adalah memiliki namanya bagian alas dan atap. Bentuknya sama, baik ukuran maupun juga bentuknya. Kubus alas atap sama, prisma alas atap sama, balok alas dan atapnya sama, tabung juga begitu. Jika kita perhatikan di sini rumus volumenya itu kalau misalnya kubus sisi kali sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi itu adalah rumus luas daripada alasnya. Kalau volume prisma luas alas kali tinggi. Ya, luas alas daripada segitiga, luas segitiga itu kan 1/2 kali alas kali tinggi segitiga, atau alas segitiga kali tinggi segitiga bagi 2, baru dikali tinggi prismanya. Balok P kali L itu adalah rumus luas daripada namanya persegi panjang, dan T-nya itu adalah tinggi daripada si balok itu tadi. Dan jika kita perhatikan juga volume si tabung ini rumusnya adalah Pi kali R kali R. Itu adalah rumus daripada luas lingkaran dikali dengan tinggi. Jadi keempatnya ini sebenarnya memiliki rumus yang sama. Apa itu, Pak? Yaitu adalah rumusnya luas alas, tergantung alasnya itu berbentuk apa, dikali dengan tinggi prismanya. Jadi seperti itu. Jadi mengikuti tinggi prismanya. Oke. Mengikuti alas daripada bentuk bangunnya seperti ini. Ya. Alasnya apa? Ikuti namanya rumus luas alasnya. Kalau menggunakan rumus persegi, gunakan rumus persegi, lalu tinggal dikali tingginya. Jadi seperti itu. It's easy, ini mudah sebenarnya. Jadi begitu. Berikutnya mari kita bahas namanya kubus. Jika kita praktekkan, ini rumus volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi.
Oke, aspek sisi kali sisi ini adalah luas daripada alasnya. Ya. Anggaplah kita memiliki di sini sebuah namanya kubus yang masing-masing rusuk memiliki panjang 4 cm. 4 kali 4 16. 16 kali 4 hasilnya 64 cm pangkat 3. Balok rumusnya adalah P kali L kali T. Luas alas kali tinggi katanya. Mana Pak buktinya? Ini buktinya. P kali L, yaitu panjang kali lebar. Ini adalah rumus daripada luas daripada sebuah persegi panjang. Tinggal kali tinggi pasi daripada baloknya ini. Anggaplah panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 2. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Ini kita memiliki juga namanya sebuah prisma. Prismanya ini memiliki namanya rumus luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Oke, berhubung prismanya ini berbentuk segitiga, bukan berbentuk trapesium, kita akan gunakan rumus luas segitiga. Tapi andai kata jika prismanya ini beralaskan trapesium, untuk luas alasnya kita menggunakan luas alas trapesium. Jadi begitu. Oke, luas alasnya kita hitung seperti ini. Alas segitiga kita anggap 4, tinggi segitiga kita anggap 3, dan tinggi si prisma kita anggap 5. Untuk rumusnya berarti kita seperti ini, 1/2 dikali 4 dikali 3. 4 kali 3 12, 12 dikali 1 12, bagi 2 sama dengan 6. Oke, di sini terdapat namanya kesalahan hitung ya. 6 kali 5 di sini menghasilkan 30. Seharusnya di sini nanti jadinya 30. Jadi begitu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini. Di sini ada namanya tabung. Kalau tabung dia memiliki rumus seperti ini. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Kalau ngikut rumus aslinya adalah pi R pangkat 2 dikali T. Atau pi kali R kali tinggi si tabung ini tadi. Jadi seperti itu dia. Oke. Untuk pembahasan mengenai namanya volume bangun 3 dimensi part 2 akan dibahas di minggu depan. Jadi seperti itu. Ya, selamat menyaksikan dan selamat belajar.